我阵！住！气息这是有妖精。咱们跟上去看看。可我感觉前边，姐，你甘愿当出头鸟？沈家。古城，你等击到此处。借坡下驴倒是利落。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-214. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao melanjutkan petualangannya sampai pada akhirnya Shihao sampai di wilayah kota kuno, dan di kota tersebut Shihao bertemu dengan Tianhu, dan di sana mereka berdua pun setuju untuk melakukan perjalanan bersama untuk menuju ke kota Kaisar alias tempat dari ujian terakhir mereka. Tetapi di kota kuno yang mereka datangi, di sana mereka bertemu dengan binatang cilin, yang binatang cilin itu merupakan binatang cilin putih, yaitu binatang cilin yang dimiliki oleh gadis kecil yang sebelumnya Shihao telah melihatnya waktu berada di ingatan kuno. Tetapi sayangnya binatang cilin itu tidak mau ikut bersama dengan Shihao karena binatang cilin ini yang hanya ingin ikut bersama dengan pemiliknya dulu, yaitu si wanita kecil pemilik dari binatang cilin ini. Singkatnya Shihao bersama dengan Tianhu berada di sebuah altar kuno, yang di sana mereka bertemu dengan para penduduk wilayah kota kuno, dan di sana mereka mengeluarkan makhluk jahat dari wilayah perbatasan Desolate yang bernama Lomu. Singkatnya Shihao bisa mengalahkan Lomu tersebut bersama dengan Tianhu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shihao bersama dengan Tianhu yang melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat wilayah magma, yang di wilayah magma tersebut mereka melihat adanya sebuah papan peringatan mengenai wilayah ini yang disebut sebagai wilayah dari tulang kaisar, yang di wilayah tersebut mereka tiba-tiba saja mendapatkan sebuah serangan berupa adanya sebuah cangkang keong yang melakukan ledakan di antara mereka, yang untungnya serangan itu tidak mengenai Shihao dan juga Tianhu. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka malah diserang oleh kerangka lainnya yang bermunculan dari lautan magma tersebut. 小心！ Hal ini pun seketika membuat Shihao bersama dengan Tianhu kaget karena di sini mereka berdua bisa merasakan kalau kerangka-kerangka ini merupakan kerangka yang memiliki kekuatan era kuno dan juga merupakan keturunan dari kekaisaran kuat terdahulu yang kekuatannya jauh di atas mereka. Mereka sekarang yang hanya berupa kerangka saja tak disangka memiliki kekuatan sehebat ini, apalagi jika mereka masih berada di era kehidupan mereka, pasti mereka jauh lebih kuat. Dan di sini Shihao bersama Tianhu sadar kalau wilayah ini kemungkinan besar akan menjadi peperangan di masa depan karena para kerangka ini sendiri yang masih memiliki dendam dengan pasukan musuh mereka yang bisa saja bangkit kapanpun untuk melakukan balas dendam kepada pihak musuh, yaitu para musuh dari wilayah perbatasan Desolate. Para kerangka yang masih bergerak mencoba untuk menyerang Shihao dan juga Tianhu, dan di sana pun Tianhu menggunakan harta maniknya untuk menghentikan para raksasa tersebut. Shihao juga mencoba untuk membantu Tianhu, tetapi di saat Shihao yang ingin membantu Tianhu, Shihao tiba-tiba saja mendapatkan gangguan nafas kekuatan yang membuat Shihao familiar. 这是有妖开阵，说不定有朝一日。 yang berada di dalam sebuah telur. Dan singkat cerita, Tianhu pun untungnya berhasil untuk menenangkan ketiga kerangka itu, yang membuat Shihao bersama dengan Tianhu bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari tahu nafas kekuatannya sebelumnya Shihao rasakan yang berada di dalam gunung, yang gunung tersebut bernama sebagai Gunung Phoenix. Setelah Shihao bersama Tianhu memasuki Gunung Phoenix itu, tiba-tiba saja adanya sebuah segel formasi yang menjebak mereka berdua, membuat mereka berdua
berdua masuk ke dalam Gunung Phoenix tersebut, yang hal ini pun membuat Shihao bersama Tianhun panik dan juga kebingungan kenapa mereka bisa terjebak di dalam segel yang berada di Gunung Phoenix ini. Mereka berdua mencoba untuk keluar dari Gunung Phoenix itu dengan berusaha menjebol formasi tersebut, tetapi formasi itu tidak bisa mereka runtuhkan. Yang membuat Shihao bersama dengan Tianhun pun terjebak di dalam Gunung Phoenix tersebut, yang di sini mereka berdua terjebak sampai berhari-hari. Shihao bersama Tianhun merasa sial karena mereka berdua yang terjebak, padahal mereka harus segera pergi ke tempat dari kota Kaisar. Tetapi di saat itu mereka melihat ada bayangan hantu dari Gunung Phoenix ini, yang dimana ia merupakan keturunan dari Phoenix sejati, yang bayangan Phoenix itu tanpa mencoba mengambil kekuatan yang berada di atas atap. Dan setelah itu hantu Phoenix tersebut pergi dari sana. Shihao bersama dengan Tianhun mengikuti bayangan Phoenix itu dari belakang. Tetapi di saat mereka berdua yang mengikutinya, tiba-tiba saja bayangan Phoenix itu malah memindahkan Shihao bersama dengan Tianhun ke tempat yang berbeda. Yang hal ini pun lagi-lagi membuat Shihao bersama Tianhun merasa kebingungan mengenai teleportasi yang berada di wilayah ini karena sangat random. Sekarang Shihao bersama dengan Tianhun berada di dalam sebuah gua, yang di dalam gua itu mereka melihat adanya telur Phoenix. Dan telur Phoenix ini juga yang sebelumnya telah memberikan nafas kepada Shihao, yang membuat Shihao familiar dengan nafas itu. Singkatnya Shihao pun sekarang sadar kalau nafas ini merupakan nafas dari wanita Phoenix yang berada di mimpi era kuno yang sebelumnya Shihao telah lalui. Hal ini pun membuat Shihao menjadi kaget bagaimana bisa wanita Phoenix itu auranya berada di telur Phoenix ini. Shihao juga menceritakan kepada Tianhu mengenai mimpi kunonya yang ia bertemu dengan para jenius, termasuk dengan wanita Phoenix yang auranya mirip dengan telur Phoenix ini. Mendengar ceritanya Shihao membuat Tianhu kaget dan bertanya kepada Shihao, sebenarnya kau berasal dari era mana? Telur Phoenix ini pasti berasal dari era kuno, tetapi kau bisa mengenali telur ini, seharusnya kau juga berasal dari era kuno. Shihao sendiri menjelaskan kalau dirinya juga tidak mengetahui bagaimana dirinya bisa bertemu dengan mimpi era kuno sebelumnya, tetapi jika nantinya Shihao memiliki jawaban tentang pertanyaan ini, nantinya Shihao akan memberitahu Tianhu. Tetapi di sini Shihao masih merasa bingung kenapa jejak kekuatan familiar dari wanita Phoenix yang berada di mimpi kunonya berada di telur ini. Shihao mengira apakah wanita Phoenix itu telah berubah menjadi telur untuk kebangkitannya lagi. Shihao pun mencoba untuk melihat di dalam telur tersebut menggunakan penglihatan supernya, tetapi setelah Shihao melihatnya, Shihao dibuat sangat kecewa karena ternyata di dalam telur itu tidak adanya embrio Phoenix, melainkan telur ini merupakan telur kosong yang mengandung kekuatan besar. Tianhun yang mendengar itu menebak kemungkinan besar telur ini kehilangan embrionya, yang membuat pemilik dari telur ini tidak akan bisa menetas dan membuat telur ini menjadi telur yang kosong, bagaikan telur ayam yang tidak memiliki embrio tetapi mereka masih bisa mengonsumsinya. Yang Tianhun mengakui kalau telur ini mengandung kekuatan yang sangat besar dan sangat menguntungkan jika seseorang menyerap kekuatan di telur itu. Tetapi Shihao tidak tega untuk menggunakan telur ini karena Shihao bisa merasakan perasaan familiar tentang telur ini dan juga wanita Phoenix dari mimpinya. Shihao merasa tidak tega untuk menghilangkan kenangan itu begitu saja. Di sini pun Tianhun menyarankan kepada Shihao mungkin Shihao bisa menyimpan telur ini dan memberikannya kepada seseorang yang memiliki atribut api yang sangat kuat. Mungkin nantinya Shihao akan menemukan jawaban dan juga tujuan mengenai telur ini. Shihao yang mendengar itu pun seketika teringat dengan istri yaitu Huoling'er yang merupakan pemilik dari atribut api yang kuat yaitu burung vermilion, dan Shihao pun setuju untuk menyimpan telur Phoenix ini yang nantinya akan diserahkan kepada Huoling'er yaitu istrinya Shihao. Shihao pun menyimpan telur tersebut, tetapi setelah mereka menyimpan telur itu tiba-tiba saja mereka langsung dikeluarkan dari Gunung Phoenix, membuat Tianhu bersama Shihao menjadi sangat kaget. Dan di sini pun mereka berdua sadar kalau sebenarnya mereka berdua memang telah sengaja diundang di dalam Gunung Phoenix ini untuk mendapatkan telur Phoenix ini, karena mereka berdua yang telah dipanggil
untuk mendapatkan telur Phoenix ini. Karena buktinya setelah mereka mendapatkan telur Phoenix ini, mereka langsung dikeluarkan dari telur Phoenix. Shihao menyetujuinya karena di sini Shihao yang memang memiliki hubungan dengan pemilik dari telur Phoenix ini, yaitu wanita Phoenix dari mimpi kunonya Shihao. Jadi kemungkinan besar wanita Phoenix yang berada di mimpi kuno itu telah memilih Shihao untuk mendapatkan telur Phoenix ini. Setelah itu pun Shihao bersama dengan Tianhu melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka tiba di perbatasan dari wilayah Desolate. 我见过了那座七王镇守的谷，这还布有无上法阵。你看那城墙皆是星辰。 Yang dimana di sini perbatasan itu dibentuk dengan dinding yang sangat besar. Dinding ini merupakan dinding pertahanan dari wilayah 3000 provinsi mereka yang juga mencegah mereka dari serangan-serangan makhluk yang tidak mereka ketahui. Bisa dibilang sebagai pelindungan dari tempat tinggal mereka karena di balik dari dinding ini merupakan pihak-pihak musuh yang menyeramkan yang ingin menghabisi wilayah manusia. Dan karena mereka yang tidak bisa memasuki perbatasan wilayah Desolate itu karena perbatasan ini yang memang tidak diizinkan seseorang masuk tanpa adanya izin, membuat Shihao bersama dengan Tianhu memutuskan untuk menelusuri wilayah sekitar mencari tahu apakah adanya orang lain selain mereka berdua. Singkatnya mereka pun telah sampai di tempat perkumpulan dari para jenius lainnya yang ternyata telah berkumpul di sana. Dengan banyaknya orang yang telah dikenali oleh Shihao juga telah berada di tempat itu, seperti rombongannya Ninchuang dan juga rombongannya Shihao, yaitu rombongannya Cao Yusheng. Yang di sana juga Shihao bisa melihat adanya hubungan dengan Tianhu bersama dengan Excellent Immortal, yaitu si kultivator beseruling. Dan untuk digaris bawahi, kultivator beseruling ini memiliki nama sebagai Excellent Immortal, sama seperti 10 Raja Mahkota yang namanya kayak julukan 10 Raja Mahkota. Jadi kita sebut saja sebagai Excellent Immortal. Di sana Excellent Immortal dan juga Tianhu, mereka berdua tampak berbisik sesuatu hal yang Xiao sendiri juga kaget dengan hal ini karena Xiao baru mengetahui kalau Tianhu memiliki hubungan dengan Excellent Immortal ini alias kultivator beseruling. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja anggota dari klan Yu yang bernama Hong Yu datang ke tempatnya Shihao, memprovokasi Shihao dan juga mencoba untuk menggoda Tianhu. 无量天在9天中乃听闻阁下击伤了林楚上9天，总不是假。我虽击败林天，我可不敢贸然相邀。 Yang singkatnya di sini Hong Yu merendahkan Shihao sebagai anggota dunia bawah yang telah memasuki wilayah atas mereka, menganggap kalau Shihao merupakan orang rendahan. Provokasinya Hong Yu kepada Shihao berpuncak sampai Shihao menantang kepada Hong Yu dengan Shihao mengatakan jika kau memiliki masalah denganku maka langsung saja bereskan dengan cara bertarung. Hong Yu yang mendengar itu menjadi tertarik dan langsung memamerkan kekuatannya dengan mengeluarkan aura kekuatan. Shihao juga mengeluarkan aura kekuatannya. 你甘愿当出头鸟？沈家，放肆！古城，你等击到此处。 Tetapi di saat Shihao dan juga Hong Yu ingin beradu kekuatan, adanya penetua dari Akademi Tianzhen yang menghentikan mereka berdua sambil mengatakan kalau tempat kuno kaisar bukanlah tempat pertarungan liar yang dapat dilakukan sesuka hati orang lain. Mendengar peringatan itu membuat Shihao dan juga Hong Yu mereka berdua langsung berhenti dan tidak jadi untuk bertarung. Dan tak lama kemudian mereka mendengar juga adanya sebuah trompet yang pertanda kalau ujian mereka akan segera dimulai, yaitu ujian sebenarnya untuk bisa masuk ke Akademi Tianzhen ini. Tetapi sebelum itu Xiao juga melaporkan kepada penetua pengawas dari Akademi Tianzhen bahwasanya sebelumnya Shihao telah bertemu dengan anggota perbatasan Desolate yang berada di Atal kuno yang sempat ingin mencoba untuk memasuki wilayah mereka, tetapi untungnya gagal. Mendengar informasi tersebut membuat penetua pengawas dari Akademi Tianzhen cukup khawatir dengan informasinya Shihao karena perbatasan Desolate mereka yang sepertinya tidak akan tahan lama lagi dan akan terjadinya peperangan besar. Tetapi penetua pengawas dari Akademi Tianzhen meminta kepada Shihao untuk tetap merahasiakan hal ini. Shihao memahaminya dan ia akan menyimpan rahasia ini. Dan setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan di kota Kaisar yang di sana pengawas dari Akademi Tianzhen mulai memberikan pengarahan kepada semua orang mengenai ujian yang akan mereka lewati untuk bisa lolos di Akademi Tianzhen ini. Yang dalam ujian ini mereka akan diperbolehkan untuk bekerja kelompok dan juga penetua pengawas meminta kepada para anggota ujian untuk mendapatkan binatang cilin putih, yaitu binatang cilin yang sebelumnya juga, karena binatang itu yang diduga menyimpan adanya harta legendaris.
Singkatnya, Shihao bersama dengan para anggota tim lainnya tertarik untuk mendapatkan binatang cilin putih itu lagi. Yang singkatnya pun perjalanan mereka untuk mencari binatang putih cilin akhirnya ditemukan. Yang di sini Ninchuang sangat percaya diri untuk bisa mendapatkan binatang cilin putih itu karena Ninchuang sendiri memiliki garis keturunan dari binatang cilin yang membuat ia memiliki hubungan kerabat dengan binatang cilin putih. Tetapi harapan Ninchuang sirna karena ternyata binatang cilin putih itu yang justru memilih kelinci kecil. Yang ternyata kelinci kecil telah bertemu duluan dengan binatang cilin putih ini dan binatang cilin putih ini suka kepada kelinci kecil karena menganggap kelinci kecil mirip dengan pemilik lamanya. Singkatnya, hal ini pun membuat semua orang di sana jadi mengincar binatang cilin putih dengan memaksa untuk merebutnya dari kelinci kecil. Dan Shihao yang merupakan kakak dari kelinci kecil tentu saja tidak akan membiarkan hal ini, yaitu dengan Shihao yang akan melindungi kelinci kecil dari mereka semua. Dan akan terjadi pertarungan antara Shihao melawan orang-orang yang ingin merebut cilin putih dari kelinci kecil. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan sebagai penutup pada cerita kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan untuk penghibur saja, yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata maupun menyinggung keimanan kita. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!